Nanti saya akan lebih banyak ngomongnya daripada jadi materinya lebih banyak di penjelasan ya, bukan di slide-nya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai kuliahnya ada baiknya kita berdoa dulu agar saya selaku tutor atau dosen bisa menyampaikan materi dengan baik dan teman-teman mahasiswa bisa menerima dengan baik pula materi yang saya sampaikan. Dan semoga ilmu menjadi ilmu yang barokah. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Hmm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih ilmu dasar ya, ilmu dasar dari anatomi yang nanti mana kalian akan mempelajarinya dengan lebih detail. Kalau di FK Unisma ini proses pembelajarannya secara sistem sistem tubuh ya, per sistem tubuh. Beda dengan waktu saya kuliah dulu, kuliahnya bukan per sistem tubuh tapi per regio. Jadi dipelajari regio kepala sama leher, di mana di situ ada campuran sistem ya, sistem saraf ada, muskuloskeletal ada, pernapasan ada, digestif juga ada, endokrin juga ada. Ya, jadi lebih kompleks. Kalau di eskalonisme dibikin lebih sederhana karena pembahasannya per sistem. Oke, sebelum masuk ke sana, manusia itu kalau dari ilmunya manusia ya, kita ngomongin ilmunya hewan, dikatakan manusia itu adalah yang posisinya tertinggi di antara semua makhluk hidup yang ada. Karena secara hierarki itu manusia nah, kalau dilihat dari slide ini slide ini menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara kursor saya nggak kelihatan ya. Nah, ya, antara makhluk yang dibilang makhluk hidup sama makhluk tak hidup. Kalau makhluk tak hidup kita bilangnya benda palingnya. Ya, di antara kedua jenis uh, apa namanya makhluk di dunia ini, ya yang membedakan adalah satu strukturnya. Oke. Strukturnya beda antara hidup tentu lebih kompleks yang makhluk yang hidup karena nanti ada di slide berikut ini karena dia tidak hanya berupa bentuk rupanya yang kelihatan aja tapi dalam detail lagi beda sama kayak batu lagi paling kalaupun mau didetailkan ya bisa dibilang di dalamnya itu dibentukkan partikel-partikel kecil yang nggak terlalu bermakna kalau untuk di batu ya sisir juga seperti itu susunannya ya sesederhana itu kayu paling cuma yang seperti ini menjadi meja. Strukturnya sederhana. Beda sama yang hidup. Kalau di sini ada hewan, tumbuhan, sama manusia. Itu. Terus kalau masing-masing punya struktur, walaupun ada perbedaan detailnya, tetapi yang paling mendasari perbedaan kedua pihak ini adalah fungsi fisiologisnya. Ya, fungsi fisiologisnya itu antara yang hidup sama tak hidup tentu beda. Kalau yang makhluk hidup fungsi fisiologisnya kompleks, sama seperti struktur anatominya juga. Kalau yang tak hidup, dia nggak punya fungsi fisiologis. Yang ada paling fungsi mekanis, beda ya. Fungsi mekanis ya fungsi berdasarkan bentuknya dia. Sisir, dia cuma bisa melakukan fungsinya kalau digerakkan sama orang. Kos kaki juga kayak gitu. Kalau dia tergeletak, nggak bisa fungsi kos kakinya itu bekerja. Gitu ya. Jadi harus ada bantuan dari luar. Jadi fungsinya fungsi mekanis aja yang dipakai di sini. Kalau yang makhluk hidup, selain ada fungsi mekanisnya juga ada fungsi fisiologisnya. Di dalamnya itu memiliki suatu sistem fisiologis yang bekerja berkesinambungan bahkan dalam 24 jam non-stop. Nah, itu hanya dimiliki oleh makhluk
hidup, fungsi fisiologis. Nah, kalau dari struktur, nah, kalau fisiologis itu bukan bagian saya ya, itu nanti dari timnya, tim fisiologi, timnya dokter Dini. Kalau dari tim anatomi dari saya dan dokter Rosa. Oke, itu baru yang kita jelaskan sekarang. Terus apa sih anatomi itu? Kalau dari segi definisinya aja dulu ya. Definisinya itu anatomi merupakan suatu disiplin ilmu yang mana dia mempelajari secara mendalam tentang struktur tubuh. Dah, jadi kalau cuma anatomi doang, maka ya mempelajari struktur tubuh. Nanti tinggal dilengkapi. Anatomi apa? Anatomi hewan. Sudah, ini mempelajari struktur tubuh hewan. Itu kalau yang anatomi tubuh, anatomi manusia, ya mempelajari struktur tubuh manusia. Ya. Itu. Nah, nanti yang di botani juga lain lagi. Anatomi tumbuhan, uh, kamu bisa tanya teman-teman yang di farmasi ya, mereka mempelajari anatomi tumbuhan. Nah, perbedaan antara tumbuhan satu dengan yang lainnya itu ada ilmu botaninya. Dan teman-teman farmasi dapat, kalian nggak dapat. Nah, kalau secara terminologi kata per kata, maka anatomi itu terbagi menjadi dua kata sebenarnya. Ya. Uh, Dikatakan dari an atau ana sama tome. Tome itu memotong, ana itu hilang atau memisah. Jadi tujuannya adalah anatomi itu kalau dari sisi istilah tome dipotong agar bagian-bagiannya bisa terpisah dengan baik. Nah, kondisi yang seperti ini dilakukan lebih detail lagi di bagian bedah. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau memang berencana ingin menjadi spesialis bedah, maka syarat mutlak harus tahu dengan persis, dengan baik ilmu anatomi atau struktur-struktur anatomi di tubuh manusia. Jangan sampai salah motong, mau motong saraf, mau motong vaskuler, jadi potong sarafnya. Itu ya. Selain itu, anatomi juga mempelajari hubungan antar struktur yang satu dengan yang lainnya. Contoh di gambar ini ya. Di gambar ini, itu ada, ini adalah sistem muskuloskeletal dengan ininya ya, dengan apa namanya videografnya. Di sini ada hubungan dua anatomi, struktur anatomi tulang dan struktur anatomi otot. Dengan mengetahui kedua struktur anatomi ini, maka bisa kelihatan tuh hubungannya. Yaitu otot di sini yang kita namakan musculus biceps femoris ya. Biceps femoris ini dia akan menarik muskulus yang ada di bawahnya, radius, naik ke atas. Jadi walaupun dipelajari secara terpisah, tapi sebenarnya anatominya itu saling berhubungan. Nanti ini baru dua pihak ya, pihak otot sama pihak tulang. Nanti di sini ada pihak lain, hubungannya dengan saraf. Karena nggak mungkin ototnya berkontraksi kalau nggak ada saraf yang memerintahkan. Belum lagi tambah satu lagi vaskulernya, nggak mungkin dia bisa gerak kalau nggak ada vaskulernya yang memberikan suplai nutrisi ke sana. Karena otot bergerak itu butuh ATP, dia juga butuh kalsium, harus dimasukkan ke tuh. Ya, cuman itu gambaran kecil aja dulu. Nanti lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Apalagi kalau sudah ngomongin ke saraf pusat, hubungannya kompleks banget. Oke, jadi kalau ngomongin struktur tubuh manusia itu, yang tadi saya bilang, di luarnya tampak seperti itu, di dalamnya lebih kompleks lagi. Nah, itu bisa kita bagi-bagi berdasarkan ukurannya ya, atau penelitiannya. Mulai dari kalau mempelajari selnya, itu kalau tingkatan selnya, kita nggak belajar di anatomi, tapi belajarnya di sitologi. Ya, karena yang diperhatiin satu sel doang. Jangan salah ya, kalau di histologi kalian tidak mempelajari struktur tubuh manusia itu secara seluler, tapi secara jaringan. Histologi itu mempelajari jaringannya, bukan sel. Walaupun iya memang di sana akan kelihatan, oh ini adalah jaringan otot, selnya seperti ini. Udah, selnya seperti ini. Bedakan antara otot polos sama otot skeletal.
Bedanya kayak gimana? Oh, seperti ini gambarannya, selnya seperti ini, beda tuh. Tapi detail dari struktur sel itu tidak dipelajari di histologi. Detailnya dipelajari di histologinya. Jadi kalau memang mau tahu detail tentang sel-sel yang ada di histologi, susah tuh nyari teorinya di histologi. Carinya di buku histologi. Oke, nah lebih besar dari ini gabungan antar jaringan, ya maksudnya di ilmu anatomi. Karena anatomi itu di atasnya jaringan. Mungkin kalian masih ingat ya waktu di SMA kalau nggak salah ada pelajarannya di biologi kan, dari yang bagian terkecil, sel, terus gabungan sel jadi menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ gabungannya menjadi sistem organ, terus akhirnya menjadi organisme. Gitu ya. Nah, mulai dari organ, sistem organ, dan organisme itu bagiannya dari anatomi. Oke. Organnya tadi kita contoh ya, organnya tulang sama otot. Gabungannya keduanya itu sistem organnya adalah sistem organ, sistem muskuloskeletal di tangan, di kaki, di badan, di leher, kepala. Nah, gabungan sistem-sistem organ ini kalau sudah ditambah dengan saraf, sistem saraf, gabungan dengan sistem vaskuler dan lain-lain itu menjadi suatu anatomi. Itulah kenapa hampir selalu mahasiswa kedokteran menganggap anatomi itu berat karena pelajarannya segini banyaknya, beda sama histologi. Kalau histologi itu cuma melihat jaringan apa dilihat strukturnya di bawah mikroskop sudah selesai. Tanpa ada hubungan antar jaringan karena hubungan antar jaringan tuh susah dipelajari secara histologi. Itu ya. Nah, saudaranya saudaranya anatomi itu ada embriologi. Karena embriologi itu adalah mempelajari gimana sih struktur anatomi itu terbentuk mulai dari janin itu prosesnya. Cuman untuk yang di sini di anatomi itu uh, sorry di Eva itu dipisahkan pembelajarannya spesialis anak. Walaupun di luar sana itu embriologi masuk ke anatomi sebenarnya. Cuman di sini kita pisahkan. Yang untuk embriologi biar dokter Yani dan dokter Sri Fauzia yang menjelaskan secara dalam. Kita yang atur dewasa saja. Iya, sama. Gimana sih membentuk? Nah, gimana sih bukan tulang itu dibahasnya di embriologi. Oke. Nah, di luar ini ada fisiologi. Fisiologi itu barulah kalian akan dapat dengan lebih mudah mempelajari fisiologisnya. Kalau untuk di beberapa sistem organ, struktur anatomi itu lebih penting daripada histologi. Tetapi pada kebanyakan, struktur histologi itu justru lebih penting daripada anatomi. Mempelajari contohnya di digestif tadi. Kamu tahu tuh struktur anatominya, tapi yang paling banyak dari di fisiologi digestif ya pencernanya gimana apa enzim yang dikeluarkan. Nah, ada fisiologi dari kelenjar anatomi kelenjar nggak kelihatan, tapi secara histologis kelihatan. Oh bentuknya kayak gini, oh pantesan, kok bisa keluarnya seperti itu. Itu juga struktur histologi dari lambung, dinding dalamnya lambung. Nah ini penting nih buat yang suka sakit mah, level seluler bahkan dan level kimiawinya. Ini tantangan kalian. Kenapa saya bilang tiga ini adalah tiga ilmu dasar? Sebenarnya kuncinya di fisiologi ya. Kamu nanti mau jadi dokter, pas sudah jadi dokter, ketemu pasien sakit, kan kondisi sakit itu kondisi yang tidak fisiologis, atau kita bilangnya patologis. Nah, bagaimana kondisi patologis itu bisa tercipta? Kamu nggak akan bisa paham kalau kamu tidak tahu patofisiologinya. Patofisiologi, pato itu penyakit, fisiologi ya kondisi fisiologis. Jadi kondisi sakit dari kondisi fisiologis. Lah, gimana mau tahu patofisiologinya kalau fisiologinya aja nggak paham? Oke, target akhirnya adalah patofisiologi. Untuk bisa memahami patofisiologi, nah ini fisiologinya harus kuat. Oke, ini adalah gambaran yang sudah beberapa kali keluar juga di SMA kalau nggak salah. Ya, strukturnya mulai dari sel, sebenarnya lebih detail lagi. Cuman nggak dibahas di S1 kayaknya ya. S2 lebih detail.
Ya, ada sel, sel itu kalau lebih dalam lagi ada struktur kecilnya lagi, ya, organel-organel sel, bahkan dalamnya ada inti sel yang mengandung DNA. Lebih kecil lagi dari DNA itu adalah struktur atom, dan ini adalah struktur terkecil, ya. Atom itu adalah struktur terkecil. Oke, terus mulai dari sel ini akan membentuk kumpulan sel menjadi suatu organ. Organ-organ ini, misalnya di sini adalah smooth muscle ya. Terus gambarannya di sini, ini jaringan. Dari sel menjadi jaringan, jaringan otot di sini. Kumpulan jaringan membentuk suatu organ. Langsung aja kita terapkan di gambar ini. Di sini ada gambar vesika urinaria. Vesika urinaria itu nama medisnya untuk kandung kencing. Oke, kandung kencing ini adalah organ yang salah satu organ yang ada di sistem perkemihan. Oke, sistem perkemihannya itu ini. Nah, sistem perkemihan ini ada di dalam tubuh manusia bersama dengan sistem yang lain. Oke, kita yang sini dulu deh. Kenapa sih dibilang organ ini adalah kumpulan jaringan? Karena di sini ada banyak sekali jaringan. Kalau dari sini salah satunya adalah otot polos. Posisi otot polos ada di sini nih. Ini ya, kotak kecil ini kelihatan nggak ya? Kotak kecil ini itu kalau dipotong. Nah, kalau udah dipotong kayak ini secara anatomis nggak kelihatan lagi nih. Ini sudah bagiannya tim histologi. Nah, dari histologi itu kelihatan tuh. Ternyata organ ini merupakan kumpulan dari jaringan otot, ya. Terus jaringan subkutan, namanya connective tissue. Terus jaringan subkutan, yang mana dia juga merupakan connective tissue. Dilapisi oleh uh, satu lapis semu sel-sel epitelium. Jaringan-jaringan epitel. Jaringan epitel penyusunnya adalah epitel selapis selapis epitel semu. Ya, ini gambarannya seperti oke, dan akhirnya menjadi manusia yang disebut organisme. Nah, ini adalah bagian dari anatomi kecuali yang ini. Ini sudah bagiannya si histologi. Anatomi nggak suka mempelajari yang kecil-kecil. Oke, kalau yang dari ini ya, di startnya di sini, chemical level dari atom, itu mempelajari kayak Bu Yoni. Bu Yoni tahu ya? Sudah pernah ketemu Bu Yoni belum? Nah, dia ahli kimia, dia yang mempelajari sampai ke level kimia. Misalnya, Bu Yoni mau meneliti tentang suatu kolagen yang ditemukan. So, kolagen itu isinya apa aja sih? Nah, ini nggak bisa diketahui secara histologis, tapi dipelajari secara kimiawi, atau kita bilangnya biokimia. Struktur kimia atau sifat kimia dari biologis kolagen, maka ketika dianalisa secara kimia, secara biokimiawi, itu ternyata susunannya ada protein ya, yang diikat. Jadi protein ini kompleks ya. Protein ini kompleks diikat dalam kayak jaringan, bukan jaringan ikat, suatu pengikat namanya roplek, yang mana dia itu karena diikat dan isinya adalah protein, dia enteng, terus fleksibel tapi kuat. Beda sama apa ya, karet misalnya, dia fleksibel tapi kalau ditarik terus bisa cepat bisa putus, nggak kuat. Kolagen ini contohnya ada di tendon, di jaringan ikatnya otot. Bayangkan kalau kolagen itu sifatnya lemah, dia fleksibel tapi lemah, ototnya akan gampang putus. Ini kekurangan A nih ya. Nah, tetapi karena strukturnya seperti ini, protein itu punya umur. Protein itu punya umur. Semakin lama dia akan semakin rusak. Nah, kalau udah semakin lama, sudah tua ya kita bilangnya, maka ikatannya akan melemah, protein juga akan hancur, sehingga kolagennya mudah rusak. Itulah kenapa pada orang yang sudah tua, biasanya motoriknya sudah mulai melemah. Struktur kolagen lainnya lagi ada di sendi. Sendi itu juga ada kolagennya. Sama kayak gitu juga. Aduh, kalau jalan jauh dikit, langsung sakit tuh dengkulnya. Nah, itulah proses penuaannya. Dan ini yang belajar adalah ahli-ahli biokimia. Oke, ini struktur kolagennya, protein, diikat-ikat sampai banyak, akhirnya terbentuklah kolagen fiber seperti ini. Ini yang menyebabkan dia menjadi kuat. Strukturnya nggak sederhana sebenarnya kalau secara biokimiawi. Tapi yang kita lihat secara anatomi sederhana sekali, cuman gitu doang. Oke, itu tadi struktur molekul atau atom. Terus naik ke sel,
Sel ini kalau kita bilang, ini juga sudah pernah dibahas di SMA, kalau dibilang yang terkecil apa sih? Lihat dulu, kalau secara struktur tadi atom. Atom tadi adalah struktur terkecil. Tetapi atom itu kalau sendirian dia nggak ada fungsi apa-apa. Dia harus bareng-bareng. Nah, jadi kalau secara fungsional, struktur terkecil secara fungsional itu adalah sel. Ya, jadi dikatakan sel merupakan unit fungsional terkecil, bukan atom. Walaupun secara ukuran dia bukan yang terkecil. Tapi kalau secara fungsional, dia adalah yang paling kecil yang memiliki fungsi. Ya. Unit fungsional terkecil dari organisme tersusun atas membran sel, sitoplasma, organel di dalamnya seperti itu. Semua sel pasti punya membran, tapi nggak semua sel punya dinding sel. Oke. Jaringan tersusun atas beberapa jenis sel sama komponen tambahannya ya. Jadi nggak langsung asal tumpuk aja. Ya nggak bisa asal tumpuk sel ditumpuk sel-sel nggak bisa. Itu harus diikat juga. Nah pengikatnya adalah komponen tambahan. Gitu. Tapi komponen tambahan itu tidak terlalu mempengaruhi fungsi sel tersebut, fungsi jaringan tersebut. Nah, untuk sel sama jaringan, tadi sudah saya bilang dipelajari oleh ahli histologi. Di FK Unisma ada Dr. Arif Yahya sama Dr. Zainul Fadli. Itu tim histologinya baru 2 orang aja. Kalau di apa namanya di tubuh manusia secara umum, tubuh manusia itu tersusun hanya dari 4 jenis jaringan dasar. Epitel, ya, lapisan di bagian paling dalam maupun dari bagian luar. Di baliknya epitel itu ada connective tissue. Terus ada ototnya, baik itu otot polos ataupun otot apa namanya, otot polos ataupun otot rangka, sama saraf. Karena pasti butuh saraf untuk memberikan perintah ke sana. Oke, ini histologi saya nggak bahas ya, cuma contoh aja gambaran nanti didetailkan oleh Dr. Arif atau Dr. Zainul Fadli tentang jenis-jenis epitel. Nah, baru kita masuk yang di anatominya, sistem organ, masuk ke level organ. Organ itu gabungan dari beberapa jenis jaringan yang nggak asal gabung ya jaringannya. Jaringannya itu jadi gabungnya kalau punya fungsi yang sama. Gitu. Contohnya nih tadi sudah ya, vesika urinaria. Dia merupakan gabungan beberapa jaringan yang ada di sana, yang mana ketika bergabung dia akan melaksanakan fungsi vesika urinaria. Apa aja fungsinya? Satu, dalam kondisi sebentar. Oke, kita lanjut. Yang tadi ya gambaran vesika urinaria ya, itu gabungan dari jaringan-jaringan yang fungsinya dia dalam kondisi kosong dia akan menampung urin sampai volume tertentu. Nanti lebih detailnya akan dipelajari di blok urinari di kelas 2 ya. Dan itu yang menjalankan tugas itu ada beberapa. Terus ketika dia sudah penuh, vesika urinari itu sudah penuh, maka dia akan menjalankan fungsi untuk pengeluaran urin. Urin itu dikeluarkan dengan cara apa? Nah, di dalam itu tadi ada gambaran di slide sebelumnya ya. Ada gambaran otot polos. Nah, otot polos ini akan berkontraksi, otot polos ini akan mengeluarkan urin ke jalur keluarnya, bukan jalur masuknya. Nah, untuk bisa menjalankan fungsi itu tadi, mencegah dia arusnya nggak balik, urinnya nggak balik ke jalur masuknya, maka di sana ada sphincter namanya. Sphincter itu kayak karet pengunci ya. Jadi jalur masuknya ditutup, terus yang dibuka adalah jalur keluarnya. Gitu. Jadi bukan asal gabung, tapi bergabung karena memiliki fungsi yang sama. Begitu juga hepar, pulmu atau paru, gaster, sama ginjal itu jaringannya jaringan yang memiliki fungsi yang sama, tujuannya sama. Itu organ. Ketika bergabung dia akan menjadi sistem organ, kumpulan beberapa organ yang melakukan satu sistem kerja yang sama.
Nah, kalau tadi cuma ngomongin vesika urinaria saja, maka ketika kita ngomongin sistem organ, kita ambil contoh sistem urinaria, sistem perkemihan, maka ini adalah kumpulan organ, beberapa organ yang tujuannya sama, yaitu menghasilkan urin atau memproduksi urin dengan cara menyaring darah, lalu menampungnya di penampungan yang namanya vesika urinaria, untuk kemudian dikeluarkan ketika sudah waktunya, dikeluarkan melalui saluran yang namanya uretra, gitu. Ya, jadi kerjanya kerja bersama nih, masing-masing punya punya kerja sendiri. Mulai dari atas nih, ginjal adalah yang pertama kali bekerja, yaitu menyaring darah untuk kemudian dibentuk kotorannya itu berupa urin. Oke, darah yang sudah disaring akan dikembalikan ke tubuh dalam kondisi sudah bersih, metabolitnya sudah hilang. Nah, ini dasar nanti kamu akan ketemu pada orang yang gagal ginjal. Ginjalnya gagal, maka darahnya akan kotor terus, metabolitnya tidak berhasil disaring. Gitu. Ini udah mulai banyak ini ya, berita-beritanya ya. Mungkin kalian sudah dengar ada anak kecil yang sudah kena gagal ginjal harus cuci darah. Itu menderita sekali. Kenapa? Yang namanya darah itu pasti kalau habis dipakai kotor, ada metabolitnya harus dikeluarkan. Ketika dia nggak berhasil dikeluarkan, maka metabolitnya itu akan metabolitnya akan beredar terus di seluruh tubuh. Karena beredar terus, maka ia akan meracuni organ yang lain. Gitu. Oke, kembali ke slide yang ini. Jadi ketika sudah disaring darahnya, terbentuklah tetesan-tetesan urin, masih berupa tetesan. Tetesan itu terus dialirkan lewat ureter namanya. Ureter itu cuma saluran penghubung aja sebenarnya ya. Cuman organ yang fungsinya menyalurkan tetesan-tetesan urin dari ginjal untuk dimasukkan ke penampungan yang namanya vesika urinaria. Ketika sudah ditampung, nah vesika urinaria ini nampung dulu. Kenapa itu harus ditampung? Biar kita nggak setiap menit, setiap detik basah keluar terus urinnya, enggak, ditampung dulu. Sehingga hanya dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu. Sama juga dengan digestif. Kan repot kalau bolak-balik ke kamar mandi. Kalau penampungannya kecil. Ya, atau bahkan nggak ada penampungnya. Kalian harus seumur hidup pakai pampers berarti. Gimana nggak habis disaring sama ginjal langsung keluar berupa urin tanpa ditampung dulu. Ya sudah, itu yang penjual pampers laku banget itu pasti. Atau penjual apa kateter ya, seperti itu. Tadi sudah ditampung sama PU, terus begitu sudah penuh dikeluarkan. Jadi kerjanya masing-masing punya kerja sendiri, tapi secara utuh itu merupakan kerja dari sistem urinaria. Nah, selain sistem urinaria itu ada banyak ya sistem organnya, sistem integumen, skeletal, muskular. Nah, kalau di anatomi itu dibagi, ada membagi menjadi dua ya, skeleton sendiri, muskular sendiri. Tapi kalau secara anatomis seringkalinya ini dibahasnya bareng, muskuloskeletal. Terus sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, limpatik, respirasi, digestif, urinari, sama reproduksi. Nah, dan ini sudah ya organisme, ada manusia, hewan, tumbuhan, sama yang nggak kelihatan mata. Tadi di slide yang pertama tuh nggak ada tuh. Ini ke organismenya, apa organisme yang kecil. Ini ada apa namanya, ciptaan Allah yang lain, yaitu mikroorganisme. Ada bakteri, virus, jamur, sama parasit. Di luar dari yang tiga ini. Ya, yang paling kelihatan di dunia kan memang tiga ini ya. Kalau yang mikroorganisme harus dilihat pakai mikroskop. Oke, itu tadi awal. Nah, terus ini sudah mau selesai. Nanti ke depannya, ini kan masih blok BMS ya. Ke depannya kalian akan masuk ke sistem tubuh, blok sistem tubuh. Saya lupa dimulainya dari blok sistem tubuh yang mana, tapi itulah yang dipakai di Unisma ini. Jadi nanti anatominya akan dipelajari sesuai sistem tubuhnya. Sistem integumen kita keluarkan karena ya, sistem integumen ini cuma mempelajari tentang kulit doang.
Ya, dipelajari di HISU juga sudah cukup. Oke. Nanti ada lagi yang tadi saya bilang ya, di Unisma ini digabung. Nanti ada blok muskuloskeletal. Maka di dalamnya kalian akan mempelajari anatomi dari otot dan tulang. Anatomi muskuloskeletal system. Oke. Terus ada lagi sistem saraf, nervous system. Nanti juga untuk yang ini kalian akan mempelajari anatominya itu di blok neurosensori. Detailnya itu ada di sana. Terus kardiovaskuler juga ada bloknya sendiri. Saya lupa. Seingat saya kalau di UNISMA digabung kardiovaskuler dengan respirasi. Jadi cardiorespiratory system. Karena seringkali memang kelainan-kelainannya nanti di blok patologisnya itu beberapa kali saling berhubungan. Misal, kelainan yang ada di paru itu bisa menyebabkan gangguan fungsi dari kardiovaskuler. Seperti itu. Sebaliknya, kelainan di kardiovaskuler bisa aja mengganggu fungsi dari respirasi. Itu makanya kalau secara anatomis dipelajari bareng-bareng karena nanti pas patologisnya bisa jadi saling bertubrukan. Oke, sistem endokrin ini nggak ada di anatominya, tapi nanti langsung masuk di blok blok sistem endokrin. Cuma untuk materi anatominya sendiri kita keluarkan. Maksudnya nggak ada kuliah tersendiri untuk anatomi endokrin karena masing-masing nanti sudah dipelajari blok sistem yang lain. Contoh. Ini ada endokrin adrenal di sini ya, kelenjar adrenal. Singgung di waktu kalian mempelajari tentang sistem urinari. Karena letaknya kelenjar adrenal ini nempel persis di ginjal. Pankreas juga kayak gitu. Pankreas ini adalah organ yang sifatnya endokrin, tetapi dia bekerjanya di sistem digestif. Sehingga dia akan dibahas di sistem digestif. Itu pun timus sama tiroid. Ini biasanya kalau timus dia waktu mempelajari anatomi kardiovaskuler, kardiorespi. Karena dia ada di toraks. Posisinya di toraks sehingga akan ikut terbahas ketika membahas tentang anatomi toraks. Oke. Tiroid juga seperti itu. Dia ada di depan saluran nafas. Maka dia pasti akan disinggung nanti di waktu mempelajari anatomi sistem kardiorespi. Pun yang ini, hipotalamus pituitari, dia ada di dalam sistem saraf pusat. Maka dia akan disinggung keberadaannya, anatominya, pada saat mempelajari anatomi sistem saraf. Yang ini juga, bentar. Oke, untuk yang ini juga kelenjar nih, kelenjar ovarium. Dia sama kalau di cowok ada kelenjar testis ya. Ini kelenjar dan tapi di dua blok yang berbeda. Untuk yang ovarium ini akan dipelajari saat kalian mempelajari blok sistem reproduksi. Nanti yang mengajari adalah dokter Dini. Yang ini yang testis dipelajari pada saat mempelajari sistem urinari karena di bloknya nggak dipisah. Bloknya blok urogenitalia. Urogenitalia ini kalau nggak salah yang mengajari nanti dokter Rangga, spesialis androlog. Yang memang spesialis kepriaan, kejantanan. Oke. Terus ada sistem limpatik, sistem digestif, sama sistem respirasi yang dari sebelah ini gabung sama kardiovaskuler. Ada yang masih ingat? Ada dua lagi yang belum disebutkan. Ayo, perhatiin nggak tadi? Dua slide sebelumnya. Saya ulang ya. Sistem saraf, kardiovaskuler, endokrin, simpatik, digestif, respirasi. Ada dua yang belum saya sebutkan. Sistem tubuhnya, apa aja?
lupa. Nah, Ya, ini memang aja ya. Disgusting. Nah, dokter hematologi. Terus apa mana? Ini tuh urinary. Itu udah. Ya, urinary belum ya. Sudah. Oke, terima kasih atensinya. Jadi lihat lagi. Ya, jadi urinary sama reproduksi pria dan wanita. Nah, ini slide terakhir. Ini yang dulu saya pelajari. Jadi modelnya pembelajaran saya dulu berdasarkan regionya. Regio kranium kepala. Jadi kita mahasiswa itu disediakan satu tubuh utuh untuk kita bedah dan dipelajari struktur anatominya. Tubuh asli, tubuh manusia asli, jenazah. Itu dibuka bagian per bagian berdasarkan regionya. Sehingga pembelajarannya tidak bisa komprehensif. Kita belajar digestif atas pada saat mempelajari ini, tapi mempelajari digestif bawahnya nanti belakangan. Akhirnya pas kita belajar yang digestif bawah, yang digestif atas keburu lupa. Gitu. Ya. Sama juga ini respirasi atas di sini. Pas belajar toraks, respirasi bawah udah banyak yang lupa tuh yang respirasi atasnya. Itu ini kelemahannya. Ya. Oke, pembagiannya kalau berdasarkan regio itu ada regio cranium, regio poli atau regio leher ya. Terus regio toraks, ini dada kita bisa bilang sampai sebatas diafragma di sini karena di bawah diafragma itu sudah masuk regio abdomen perut. Pesan saya tolong biasakan menyebut karena sudah mahasiswa kedokteran ya, biasakan menyebut bahasanya itu pakai bahasa medis atau bahasa kedokteran ya. Nih mungkin bisa diterapkan ke sehari-hari misalnya biar kelihatan keren dikit lah. Contoh ya, kan orang Jawa tuh sering kalau rada kesel udelmu kan ya, yang Jawa biasanya udah data tuh udelmu. Nah biar keren dikit kayak anak kedokteran langsung umbilikalmu. Umbilikus tuh ini udel ya, umbilikus tuh udah ini. Atau ini sorry agak kasar ya, agak kasar matamu misalnya gitu ya, diganti pakai bahasa medis orbitamu misalnya kayak gitu. Orbita tuh bola mata itu untuk ya menurut saya ya itu cara asik untuk membiasakan penggunaan bahasa medis. Oke, diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Terus pelvis itu apa ya kita bisa menyebutnya panggul ya, panggul. Terus ada ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Sudah. Terakhir pesan saya karena ini anatomi ya, kamu mempelajari itu nanti untuk mempelajari manusia itu manusia nggak pakai baju, pasti kebuka auratnya. Ini merupakan uzur, insya Allah ini merupakan uzur yang Allah berikan ke mahasiswa kedokteran maupun ke dokter juga nanti ya. Karena mau nggak mau kamu akan memeriksa aurat seseorang nanti. Dok, saya sesak dok, misalnya. Yang sesak perempuan. Ya nggak mau kan pasiennya buka auratnya tuh. Walaupun dokternya perempuan kan, kalau secara Islam kalau bukan dokter nggak boleh ya perempuan ngeliat dada perempuan yang lain ya. Gitu nggak boleh tuh. Itu juga aurat bagi walaupun sesama perempuan. Tapi untuk dokter itu suatu uzur syar'i yang diperbolehkan. Karena tujuannya ini tadi untuk mengobati. Gimana kita bisa tahu sesaknya berasal dari paru-paru kah, atau dari jantung kah, atau dari ototnya doang, tanpa kita melakukan pemeriksaan yang nggak bisa. Maka kita harus periksa. Nah untuk tahu periksanya itu ya harus tahu anatominya. Bahkan sebelum jadi dokter pun, kamu mempelajari jenazah ya jenazah itu. Nah kamu mungkin kemarin sudah di ini ya di kegiatannya BEM kalau nggak salah itu sudah ditunjukkan ya kadaver yang kita punya di ruang lab lantai 2 kadaver. Oh belum ya? Yes, nantilah pas anatomi pertama kali bisa ngeliat mayat dalam kondisi utuh dan sudah terbelah. Yang masih rada-rada mual sama melihat jenazah, tolong mulai dibiasakan ya, coba dihilangkan sifat jijiknya mualnya itu.
Karena mau nggak mau kamu harus mempelajari itu. Oke, sudah seperti janji saya, nggak lama-lama kuliahnya, memang cuma basic doang. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum saya tutup. Ini nanti slide-nya saya serahkan ke koordinatornya, nanti saya kirim via WA ya. Oke, ini saya. Nah, nanti ketika belajar anatomi ini, saran saya kalian punya atlas anatomi, biar nggak terlalu dependen sama kadaver ya. Bisa mempelajari anatom di atlasnya dulu, walaupun itu secara 2 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensinya, mengganti kadaver yang bisa dipelajari di rumah, ya bisa pakai install aplikasi ini. Nanti saya coba kasih linknya, atau bisa tanya ke kelas kalian. Kata kelas kalian sudah saya kasih, bisa diminta di sana. Misalnya ini kita mau lihat thorax. Ini kayak kita ngeliat anatomi yang 3 dimensi aja. Strukturnya sudah ada, bisa kita hilangkan kalau mau lihat lebih dalam. Misalnya ini kan thorax pectoralis ya, otot pectoralis bisa kita hilangkan untuk tahu struktur di dalamnya itu ada apa aja. Oh, lebih banyak lagi misalnya. Ya, tuh. So, yang mau belajar digestif bisa juga nanti. Oke, ada mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri. Saya Semoga dokter. Oh, ada yang nanya. Fuad Hakti. Ada pertanyaan apa? Baik. Sebelumnya mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Fuad Haki Alamsyah dengan NIM 22401101075. Di sini mohon izin dokter bertanya mengenai yang kolagen dokter, itu bagaimana cara kita menjaga atau menambah kolagen yang ada pada tubuh dokter? Mungkin cukup Oke. sekian dari saya. Terima kasih pertanyaannya, walaupun nggak nyambung sama materi yang saya berikan ya. Maksudnya nggak nyambung. Ya boleh sih, jadinya konsul ya, bukan paket itu. Jadi kalau kolagen, kalau kita tahu strukturnya dari protein, sebelum bisa mengetahui kenapa sih kok caranya menjaga kolagen seperti itu, maka kamu harus tahu dulu strukturnya tadi sudah ya, sama fisiologinya, bagaimana kolagen itu dibentuk. Karena walaupun belum tua, pasti protein itu mengalami kerusakan. Pasti ikatannya itu mengalami kerusakan, tapi tubuh memiliki kemampuan untuk merepair, memperbaikinya. Nah, untuk dalam proses memperbaiki ini, tubuh itu perlu bahan-bahan. Ya, maka biar kerusakan itu bisa segera diperbaiki, bahan-bahannya harus kamu sediakan. Apa aja? Kamu harus menjaga biar kamu tidak menjadi orang yang kekurangan gizi berupa kekurangan protein, malnutrisi. Proteinnya kurang. Karena protein itu kalau kurang, ketika terjadi kerusakan protein kolagen, tubuh tidak bisa merepair, yang lebih cepat rusak lagi itu. Itu. Apalagi bahan-bahan dasarnya kolagen tadi. Itu yang dijaga. Yang kedua, tentu jangan biarkan penggunaan kolagen. Kolagen itu menjadi cepat rusak. Misal salah satu kolagen yang ada di tubuh itu tadi saya bilang ada di sendi. Sendi yang paling berat kerjanya itu di lutut. Lutut. Kenapa? Berat badan tubuh itu dari kepala sampai ke bawah ya, terutamanya di atasnya lutut itu disanggahnya di lutut. Walaupun nanti pada akhirnya ditekan ke bawah, ke arah mata kaki, tapi nggak seberat dengan yang terjadi di lutut. Maka, agar tidak cepat mengalami kerusakan, kolagen-kolagen yang di lutut ini, ya jangan diberi beban yang over, berlebihan. Misal nih, kamu masih awal-awal nge-gym, ngangkat 10 kilo aja udah berusaha banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngangkat berat 10 kilo, 15 kilo aja udah kesusahan. Ini sok-sokan ngangkat yang 25 kilo misalnya. Nah,
beban berlebihan ini yang kamu berikan ke tubuhmu, tujuannya untuk melatih otot, tapi sebenarnya secara nggak langsung itu juga akan memberikan tekanan over berlebih pada kolagen-kolagen yang ada di lutut gitu. Jadi satu kuncinya jangan mempercepat kerusakan dari kolagen. Oke, untuk mencegah kerusakan ini maka kamu harus tahu fungsinya kolagen yang dimaksud. Kolagen yang ada di mana nih? Ya, dan jangan sampai fungsinya itu dilaksanakan secara berlebihan. Karena apa? Kolagen yang di lutut kan fungsinya untuk menjadi bantalan. Gitu. Beda sama kolagen yang ada di otot. Beda lagi kolagen yang ada di tempat lain. Di bawah kulit itu lain tuh. Kolagen di bawah kulit itu untuk mengencangkan kulit. Itu yang pertama ya, jangan mempercepat kerusakannya. Jadi fungsi fisiologisnya dijaga. Yang kedua, mempercepat proses penyembuhannya kalau terjadi kerusakan dengan cara asupan-asupannya